Ya, ini orang berdasarkan apa yang orang input lalu. Jadi di sini kalau ada tim yang dapat input tentang SDGs, ini dari hasil. Jadi ini bukan diturunkan dari Kementerian Desa, tapi desa sendiri yang kasih. Orang kan ada bentuk tim lalu. Nah, ini dia rekomendasi. Tingkat kemiskinan desa existingnya 726, capaian penurunannya 645. Target tahun 2023 dia turun lagi 563. Dan ini orang ke depan di tahun depan harus menyesuaikan dengan IDM. Jangan IDM rendah atau tinggi yang cocok dengan di sini. SDGs kan itu yang orang gaungkan lalu. Jadi ini kita bilang bukan data satunya tim, biar bukan berangkat desa tapi dia tim. Ini DP data. Jadi pendamping ini desa sendiri yang kasih ke bawah. Tingkat kemiskinan ekstrim desa mencapai 0. Ini baru warga miskin penerima bantuan sosial data existing 17, 31. Jadi kalau miskin dia naik terus di tahun depan kalau ada DP target capaian. Nah, individu miskin mendapat layanan kesehatan ini semua. Coba ke bawah sorong. Ya. Terus. Jadi ini mau agak lamain apa-apa. Nah, itu dah ke atas. Jadi dia anggaran-anggaran memang sudah tertata. Perkiraan biaya tentang Pemda ataupun desa. Jadi langsung ini ya. Ini SDGs nomor 1. Baru pindah di SDGs nomor 2. Ke atas. Nah, itu dah klik yang bolos kedua. Iya. Turun sebelah kiri lagi. Nah, persentase bayi yang mendapatkan ASI KPM bayi di bawah 2 tahun berapa sekarang? Nah, berarti tahun 2023 kalau boleh 11 karena kader-kader. Itu DP target, ada target capaian. Benar. 2022, nah data dari nol ini bukan nol sabarang itu udah input dari tahun lalu. Jadi kita bilang, orang dari palak-palak, tolong data baik-baik. Jangan cuma bilang yang penting kok tasok kirim. Yang penting tasok kirim. Data semua di situ ada lihat siapa yang cuma 6 dapat input, siapa yang 127 dapat lihat di sini. Karena ini admin desa. Di Teluaan yang baru ada admin desa Lubuk 2. Karena Lubuk 2, Tondano 1 kan enggak ada data. Tondano 1, 2 desa yang ada di Teluaan. Ingat Bu Camat, enggak ada data SDGs Tondano dan Tondano 1. Itu teknis dari pusat. Karena DP nama di sini dan di pusat beda. Itu bukan salah pendamping, itu orang yang input di awal-awal. Jadi itu kita bilang jangan salah input data, karena salah input bermain sistem, ya selesai. Nah, untuk SDGs 2023, kalau di desa-desa lain ada anggaran untuk pendataan kembali Bu, di perubahan. Mungkin kita datanya tadi sini, mungkin tidak ada. Tapi kalau boleh, karena sekarang SDGs bukan aplikasi, dia dashboard. Jadi dashboard itu bisa akses dari HP atau dari laptop. Cari juga dashboard SDGs, kontoran masuk yang pendata lalu, nik dengan nomor telepon. Ketua jadi admin desa dan memantau progres. Jadi ke depan ada hari yang kita mesti bikin pelatihan untuk mana yang meninggal, tinggal hapus. Sama dengan kalau dinas sosial CNG itu. Jadi kita bilang perangkat desa kalau orang mau bikin aplikasi cuma 2, input, hapus. Pasti mau input sama yang lalu, sama lah di orang input di HP. Cuma ini lebih mudah karena dia di laptop. Jadi di Teluaan baru Tondano 1 biar belum ada data dengan Lubuk 2 untuk data untuk admin desa. Ya, jadi ketua boleh masuk untuk memantau ini. Apabila ada surat dalam waktu dekat dari PMB untuk pemutahiran, bukan pemutahiran data,
orang so boleh langsung. Jadi di palak-palak yang data-data yang orang so meninggal, silakan Jo hapus di sistem ini. Karena semua sampai BPS, orang tahu bersama ada yang BPS di sini, udah masuk di Reksosek itu, ada? Pernah ada kan? Jadi sama tersinkronisasi dengan ini. SDGs, data BPS, SysNG, ini sinkron satu data. Semua kementerian, bukan cuma Kementerian Desa. Nah, jadi itu dari SDGs, orang sorong sekarang di MonFDD. Ya, oke. MonFDD ini yang punya user sama pendamping desa yang ada di Indonesia. Jadi Oliver, kita, dan untuk Lombok 2 orang tahu bersama, itu tuh DP data realokasi. Anak aku penerima. Jadi jangan sembarang ya, untuk kuntua bilang kuntua mau sorong. Jangan sembarang, apalagi bilang mau sekurang. Nggak ada ya. Tak tahu di Lombok 2, nggak ada. Tak tahu di desa lain ada. Jangan sembarang. Karena itu sistem sekunci realokasi diciptakan bulan awal. Jadi Januari kalau dia nak capai 40%, realokasi otomatis. Nggak ada yang menciptakan realokasi di situ. Nggak ada. Oh, tong mesti kurang supaya realokasi itu ada orang bikin opsi. Buktinya itu nggak ada. Ini bermain sistem dari pusat. Nggak ada seorang pun yang bisa merubah itu. Realokasi, orang input di bulan awal langsung ke realokasi sendiri otomatis melalui sistem. Nah, ini baru DP. Kalau kata orang DP nama ini penyaluran, uang penyaluran. Kita buka di penyaluran BLT. Klik di atas. Coba sana aja. Yang di tanda sana lah, tanda orang sana. Tanda orang kanan. Nah. Sebelah. Nah, apa biar lama semua mengerti penyaluran BLT. Nah, sini ke bawah. Nah, ini lagi. Orang tahu bersama warna yang beda-beda ini Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, ada beberapa kementerian. Ini warna-warna ini. Jadi bukan sambar, oh itu kok memang cuma warna biru. Enggak. Jadi itu data ini diambil masing-masing. Jadi data ini misalnya Kementerian Kesehatan, ambil di situ, langsung otomatis ke sistem. Jadi orang yang sambaran lagi menentukan itu. Nah, sorong lagi. Sorong. Ya. Oke, terus. Ya. Ini lagi. Jadi ibu-ibu kalau torang biar torang 100% salur di KPM, kalau torang yang input di sini berarti dikatakan tidak tersalur. Keluaan hampir dari samper. Tuh hampir 3 desa. Jadi biar orang bilang di media sosial di media sosial orang so umbar-umbar so salur. Man kalau orang input sini nol. Nggak ada harga itu biar tong Febrito sampai di Kementerian Desa. Kalau orang yang input ini nol. Dianggap tidak tersalur. Jadi itu kita bilang jangan main-main dengan sistem, Ya, sorong lagi. Ya. Kemarin sini. Ya, terus. Nah, itu tadi lagi di atas. Jadi kita baru torang APBDes, coba APBDes. Ya. Nah, APBDes ini kita bilang bukan cuma ada di sistem keuangan desa. Di Kementerian Patorang juga ada. Jadi apa yang ada input di APBDes ini mesti input lagi dan akan ada perubahan tuh sekarang. Jadi setelah perubahan orang input lagi di sini. Kecuali yang realokasi. Ya, nggak bisa itu untuk merubahnya. Nah, ulang di atas. Ya, BNBA. Bawah. Ya. Terus unggah data verifikasi. Ya, cari akang lebih dua nih. Jadi sistem sobaca misalnya begini, kita yang dah input, Riddle yang dah setujui, PD. Nah, itu logo 2. Bukakan tuh di titik 3 di sana. Ya. Detail. Sudah bawah. Nah, betul ini nama-nama logo 2. Toh? Ya. Jadi jangan ada itu bilang oh kita nak dapat. Karena semua terekam, jejak digital itu ada. Nah, betul tuh. Sedangkan
3 desa lalu 3 jam kan tuh making campaign nak sesuai format. Dia salah saja satu format atau baca. Ini. Nick saja tak salah satu, dia tak input tapi dia nama mau kosong. Jadi ini yang ada petorang sekarang beberapa bagian dari motif DD sampai SDGs. Kita mohon kerjasama. Memang torang ini kita bilang torang mungkin akhir-akhir ini jarang datang bukan jarang datang di desa sih, tapi ada 12 pitch yang torang harus lengkapi. Ketahanan pangan ini sapras baru bumdes, dan ke depan untuk bumdes kita cuma bilang tolong diperbaiki lagi pengurus supaya bisa diberikan modal. Nanti sebentar ini gunanya musrembang, karena dari sinilah orang boleh sosialisasi kepada masyarakat yang akan hadir. Jadi supaya nggak ada cuma bilang oh ini kok cuma kuntua, ini kok cuma kuntua ingin. Padahal itu berdasarkan RPJMDes baru hasil musyawarah jaga. So, nah itu kita bilang ke depan lebih lagi untuk PADes orang tahu bersama ada Perdes dan luar biasa mungkin di 135 desa baru Lombok 2 yang ada ini luar biasa tuh. So ada Perdes PADes. Jadi so nyanda amburadul lagi misalnya mau ukur pasang 1-2 jam berangkat cuma ada kasih. Nah sekarang so dikelola di desa dan diinput lagi di APBDes. Jadi nyanda sambaran orang mau bikin ini kuntua cuma ada ambil tuh indah. Sekarang harus input lagi di APBDes supaya untuk ADD dan DD bagi hasil pajak baru di AP nanti mau ada PADes di desa semua terekam di sistem dan di sini Pak kita. Karena ini kita punya. Itu kita bilang kalau mau baroba jangan lupa bilang Pak kita. Jangan dorong Vini roba di sistem lain Pak kita nggak taroba. Bahaya itu. Nah sinkron data Siskeodes dengan data yang ada di Kementerian Desa dan kementerian-kementerian yang lain. Nah, jadi selamat orang melaksanakan musrembang, bandingan baik-baik. Kalau ada, jadi ini orang menentukan belum skala prioritas nih. Skala prioritas nanti ada ketika rancangan APBDes ada dan APBDes. Jadi ini orang cuma berdasarkan pagu dari tahun lalu. Mudah-mudahan status desa Lombok 2 maju ya. Mudah-mudahan tahun depan so berkembang. So mandiri, mudah-mudahan nanti orang berusaha supaya untuk deklarasi STTBM kan, ya mudah-mudahan secepatnya dasar orang supaya orang desa mau mandiri dalam tanda kutip bukan so ada dari pusat tetap ada, cuma mungkin so lebih mudah dengan administrasi. Dana desa tinggal 2 kali 60% 40. Dan sesuai dengan arahan Kementerian Desa, Menteri Desa, so boleh rehab kantor desa. Ya, itu DP Desa Mandiri. Dan sekali lagi, orang sebagai pendamping desa merespon selalu keinginan-keinginan yang ada di desa sini. Dan memang kebelakangan ini, orang bukan saja hadir, tapi memang untuk data-data per hari itu memang setengah mati. Kita juga tadi langsung tanya Pak Vini terkait realokasi. Jadi P bilang realokasi sekitar berapa juta tadi 36 juta itu langsung dapat minta dari provinsi sekarang. Jadi paling tidak dia hari Kamis terus kirim untuk tadi. Nah realokasi itu bukan sambaran lagi mau beken orang nak usul beken ini kuntua beken ini enggak. P bilang misalnya di sini kan ketahanan pangan langsung lapor ke provinsi itu dan ada format lagi begini isi di sistem. So begitu orang sekarang. Ya, jadi itu saja dari kita. Semoga semua mengerti terkait sistem. Ingat-ingat BPD perangkat desa, orang semua lembang input. Ya, SDGs. Sekian dan terima kasih.